Rizka Putri Setiawan, saya dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Sigit Setiawan, MPD. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Langsung saja masuk ke ceritanya ya, disimak. Di sebuah hutan belantara yang sangat luas tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya itu kancil. Kancil ini dikenal sebagai hewan yang memiliki kecerdikan yang sangat luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil juga dikenal sebagai hewan yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi saat ia berjalan-jalan menelusuri sungai di hutan, ia bertemu induk bebek dan anak-anaknya yang sedang berenang. Lalu kancil pun menyapa mereka. "Hai bebek, asik sekali berenang." Begitu pula kepada satwa-satwa yang lain yang sepanjang jalan tak hentinya menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahannya yang selalu disegani banyak hewan di hutan. Kancil juga dikenal dengan kecerdikannya yang menjadikan ia selalu membantu satwa-satwa hutan untuk memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang kepada kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu mereka memecahkan masalah tersebut. Seperti suatu ketika, saat ia berjalan-jalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor ayam yang terjerembab ke dalam lubang yang cukup dalam untuk anak-anak ayam. Kancil pun segera menghampiri anak ayam tersebut, lalu turun ke dalam lubang itu dan membantu anak-anak ayam tersebut. Setelah masuk ke dalam lubang, Kancil meminta 3 anak ayam itu untuk naik ke punggungnya. "Ayo, kalian harus naik ke tubuhku untuk keluar dari lubang ini," ucap Kancil. Setelah anak-anak ayam itu menaiki punggung Kancil, Kancil pun melompat keluar dari lubang. Dan setelah itu, mereka menemui induk anak ayam tersebut yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepas ketiga anak ayam itu kepada induknya. Sang induk sangat senang dan berterima kasih kepada Kancil. Tak lupa anak-anak ayam tersebut berterima kasih juga kepada Kancil. Setelah berjalan-jalan, Kancil pun merasa lapar. Ia memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah memakan rumput, ia berkata, "Rumput saja tidak akan membuatku kenyang." Kancil pun terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai. Lalu ia meminum air sungai untuk menghilangkan dahaga setelah makan dan berjalan-jalan tadi. Setelah puas minum, Kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar matanya. Ia melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai sana. Hal yang menarik itu adalah banyak sekali pohon-pohon yang berbuah dan mungkin saja itu bisa menghilangkan rasa laparnya. Namun, karena derasnya air sungai, ia tidak memungkinkan Kancil untuk menyeberang. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi sungai tersebut tanpa bahaya. Sampai suatu ide muncul, ia akan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai. Seekor buaya pun keluar dari sungai lalu ke tepi untuk menghampiri Kancil yang terlihat sangat senang. "Hei Kancil, ada apa kamu ke sungai? Kamu ingin menjadikan santapan kami semua?" ucap buaya tersebut. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya tersebut dengan senang. "Aku mempunyai berita yang baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung kalian semua. Kalian cukup berjejer di sungai dan nanti akan aku hitung," ucap Kancil dengan sangat gembira. Merasa senang dengan kabar dari Kancil, lalu buaya tersebut memanggil teman-temannya dan menyuruh mereka untuk berjajar. "Sudah siap," ucap semua buaya tersebut dengan bersemangat. Kancil pun dengan senang melompati buaya-buaya tersebut dan pura-pura menghitung buaya-buaya itu yang sudah berjejer membentuk jembatan. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai lalu berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu, semua buaya pun merasa marah. Kancil langsung lari meninggalkan buaya-buaya tersebut ke dalam hutan. Kancil pun dengan bebas bisa memakan buah-buahan yang ada di tepi sungai tersebut dan menghilangkan rasa laparnya. Nah, pesan moral yang bisa kita
dapat dari dongeng cerita ini adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai dan mendapat keinginannya. Dan itu membuat semua buaya marah kepada kancil. Ini bisa jadi pelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan kalian hanya untuk hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang menyegani. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.